Baik, alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Anak-anakku sekalian yang hadir pada malam hari ini, kemudian yang menyaksikan di YouTube channel program Ayo Mengaji RW 12, yang semuanya kita mudah-mudahan Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kamu harus menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Ya, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Apa sih Pak Ustadz anak-anak yang berakhlakul karimah? Anak-anak yang budi pekertinya baik. Ciri anak-anak yang budi pekertinya baik adalah ketika ada orang yang berbicara, dia mendengarkan dan melihatnya. Nih Pak Ustadz lagi ngomong, berarti kalau kamu pengen jadi anak yang baik, melihat Pak Ustadz dan mendengarkan. Makanya kalau kita pengen jadi anak yang baik, kita harus berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada orang tua, dan berakhlak kepada sesama manusia. Ada 4 akhlak yang harus kamu jaga. Pertama, kita berakhlak kepada Allah. Yang kedua, kita berakhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita berakhlak kepada orang tua. Yang keempat, kita berakhlak kepada sesama. Pak Ustadz, apa sih kalau misalnya tanda atau ciri orang yang berakhlak kepada Allah? Termasuk akhlak yang kita jalani ketika kita berakhlak kepada Allah, yakni diantaranya adalah kita menjaga sholat yang 5 waktu. Sholat sehari ada berapa waktu? Ada berapa waktu? Total keseluruhan ada berapa rakaat? 17 rakaat. Harus kita jalani. Ya, sholat harus kita jalani. Nih, termasuk nanti setelah sholat kita jalani, makanya kan di situ rukun Islam ada. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Tuh rukun Islam. Kalau kita mau dikategorikan orang Islam, harus tahu dan mengerti dan menjalani tentang rukun Islam. Rukun Islam kan yang pertama syahadat. Bunyi syahadat tahu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Pinter, itu syahadat. Kita setelah syahadat apa? Sholat. Jadi kalau orang Islam wajib menjalankan sholat. Tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Cung. Yang tidak sholat subuh banyak banget. Terus siang harinya siapa yang tidak sholat zuhur? Tidak sholat zuhur. Kemudian sore harinya siapa yang tidak sholat asar? Kemudian menjelang sore mau malam, menjelang malam siapa tadi yang tidak sholat maghrib? Kan di masjid, masa nggak sholat? Nah nanti Isya nggak boleh pulang sebelum sholat Isya dulu. Harus sholat. Pak Ustadz, saya orang Islam. Iya. Kalau misalnya saya nggak sholat, dosa nggak? Dosa. Kalau orang nanti nggak sholat, nanti dia dikubur
dihimpit sama tanah, kemudian digedik sama malaikat. Iya, sampai hancur. Ya, makanya jaga sholat yang 5 waktu. Setelah sholat apa? Puasa. Nih, nanti kita diwajibkan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan diwajibkan bagi orang Islam wajib Pak Ustadz, lagi puasa tahun lalu saya lihat ada orang yang tidak puasa. Oh, mungkin dia bukan orang Islam. Bisa jadi, karena kan kalau misalnya di luar Islam dia tidak wajib berpuasa. Kalau kita yang orang Islam itu wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Ada yang hafal tidak niat puasa? Coba sama-sama kita niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an adai fardis syahri Ramadhan hadhis. Tuh, pinter, niat puasa udah bisa. Tahun lalu siapa yang puasa 1 bulan full, dia puasanya total. Wah, pinter, banyak. Waduh, yang dah pinter. Harus melatih diri kalian untuk berpuasa sebulan penuh. Pak Ustadz, saya puasanya belajar dari sekarang, puasanya buka maghrib. Bagus itu. Kalau masih usia 5 tahun, 6 tahun baru belajar, boleh buka zuhur dulu. Nanti habis buka zuhur dilanjutin puasa lagi sampai maghrib. Insya Allah. Nah, itu puasa wajib. Setelah dia syahadat, sholat, puasa, kemudian zakat yang keempat. Zakat fitrah, zakat mal, harta. Nah, kita wajib tuh untuk zakat. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Pak Ustadz doakan, dan kalian juga mendoakan Pak Ustadz agar kita Allah takdirkan untuk dipanggil berangkat menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal. Nah, itu adalah akhlak kita kepada Allah. Jaga sholat yang 5 waktu. Kemudian akhlak kepada Rasulullah. Contohnya apa? Akhlak kita kepada Rasulullah adalah kita harus beretika, budi pekerti yang baik. Nih, mana nih anak-anak yang baik duduknya, yang sopan duduknya? Ketahuan. Oh, ini akhlaknya dia mengikuti akhlak Rasulullah. Kemudian dia juga sering bersolawat kepada Rasulullah. Ya, solawat boleh, kamu solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu, yang kompak, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sholawat kita kepada Rasulullah. Karena apa? Jangankan kita, Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Tapi Allah menyuruh kita sholawat, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, Allah dan malaikatnya bersolawat. Akhlak kepada Rasulullah sudah. Sekarang akhlak kepada orang tua harus dijaga. Contohnya apa? Akhlak kepada orang tua tidak boleh mengatakan ah sama orang tua. Contohnya apa Pak Ustadz? Kamu disuruh buat ngaji. Setiap malam minggu ngaji di Masjid At-Taqwa. Nah, ngaji. Ibu mah padahal disuruh ngaji. Jangankan disuruh ngaji, disuruh makan susah. Nah, makan. Ibu mah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh tidak kayak gitu? Tidak boleh berkata dan nolak ketika diperintah sama orang. Akhlak kepada orang tua adalah nurut sama orang tua. Siapa di sini kalau misalnya disuruh sama orang tua nolak? Coba Pak Ustadz mau tahu. Orang tua nyuruh kamu, nolak kamu. Siapa di sini? Ada nggak? Siapa yang disuruh sama orang tua dia langsung bersedia mau? Cung. Wah, pinter. Anak soleh tuh, anak soleha. Oh iya, pintar semua. Contohnya Pak Ustadz orang tua kamu. Contoh ya. Nah, tolong kamu ambil pelan. Jawabnya gimana? Jawabnya jangan begini. Di mana pelan mah? Di mana pelannya? Nggak mau Kamu kan tahu pelan di mana. Kalau belum ketemu, cari dulu. Jangan mulut yang ngomong, tapi kamu kerja dulu, baru tahu di mana itu letak pelannya. Jangan ambil pelan, di mana nggak tahu gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Diperintah sama orang tua mau. Itu akhlak kepada orang tua. Kemudian akhlak kepada orang tua, setelah dia diperintah sama orang tua mau, kemudian taat sama orang tua. Nggak boleh marah sama orang tua. Di sini pernah nggak ada yang marah sama orang tua? Gara-gara nggak dikasih uang sama orang tua, marah dia. Ada nggak? Orang tua kamu itu nyari uang, apalagi bapak kamu, capeknya luar biasa. Ibu kamu ngurusin rumah kamu, itu capeknya luar biasa. Maka kita sebagai anak harus sayang kepada orang tua. Harus taat sama orang tua, diperintah mau sama orang tua. Dan nggak boleh ngomong sama orang tua. Kemudian akhlak kepada sesama. Nih, sesama teman.
Harus berakhlak yang baik kalau ketika bertemu sama sesama teman. Kalau misalnya akhlak yang baik, ucapkan salam. Wih. Kalau ketemu sama teman, ucapkan. Nih ada teman, oh dia teman saya ngaji di mana? Di program Ayo Mengaji. Ketika ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sama temennya. Ini mah enggak. Woi bro, mau kemana bro? Woi Yumin, wah, nggak pantas. Ketika ketemu sama teman sesama, ucapkan dan nggak boleh saling menghujat. Nggak boleh ngata-ngatain teman, apalagi ngatain orang tua. Coba Pak Ustadz mau tanya, siapa yang sering ngatain orang tua? Semisal ada orang tuanya namanya Agus, ada nggak orang tuanya Agus? Ini contoh. Orang tuanya dikatain, padahal itu anaknya bukan Agus, dipanggil Agus, nggak boleh. Boleh nggak kayak gitu? Itu tidak sob, nggak boleh. Kalau Ustadz dengar nanti ada laporan, masih ada yang ngata-ngatain orang tuanya, itu adalah anak yang tidak baik akhlaknya. Boleh nggak kita tiru? Boleh nggak kita tiru? Anak soleh soleha. Tadi ada 4 akhlak yang Pak Ustadz jelaskan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama. 4 saja yang Pak Ustadz jelaskan. Ini kalau kamu mau bertanya, Pak Ustadz persilahkan.